fungsional, sel merupakan satuan terkecil makhluk hidup dan dapat melaksanakan kehidupan yang merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Secara fungsional, sel berfungsi untuk menjalankan kehidupan, menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel berfungsi untuk membentuk organisme. Sel tumbuhan adalah sel penyusun fungsi kerja dari seluruh kehidupan tumbuhan, di mana di dalamnya memiliki sebuah peran, yaitu memulai pertumbuhan awal, menyerap makanan, dan hingga menghasilkan buah. Tumbuhan-tumbuhan tersebut terdiri dari berbagai macam sel, di mana sel-sel tersebut membentuk sebuah jaringan, dan jaringan-jaringan itu membentuk sebuah organ utama yang terdiri dari akar, batang, dan daun. Yang pertama yaitu nukleus yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan kromosom sel-sel tertentu. Yang kedua yaitu plastida atau kloroplas yang berfungsi untuk membawa pigmen. Yang ketiga yaitu kromosom yang merupakan organel yang memiliki ukuran yang sangat kecil. Dan yang keempat yaitu mitokondria yang merupakan organel besar yang bentuknya bulat, batang yang ada di dalam sitoplasma sel tumbuhan. Yang kelima yaitu badan Golgi atau aparatus Golgi yang berfungsi untuk mengangkat zat-zat kimia yang ada di dalam dan di luar sel tumbuhan. Yang keenam yaitu retikulum endoplasma yang berfungsi sebagai penghubung antara inti atau nukleus dengan sitoplasma sel tumbuhan. Yang ketujuh yaitu vakuola yang merupakan membran sebagai tempat penyimpanan dan membantu dalam mengatur tekanan tubor yang ada di dalam sel tumbuhan. Yang kedelapan yaitu perizom yang merupakan sitoplasma dari sel tumbuhan yang mengandung enzim oksidatif tertentu. Sel bakteri terdiri dari dua macam struktur, yaitu struktur luar dan struktur dalam, di mana struktur luar terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flage, dan pili. Sementara struktur dalam terdiri dari sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan pigmen. Yang pertama, nukleus. Nukleus atau disebut juga dengan inti sel berfungsi mengatur dan mengendalikan seluruh proses di antaranya pembentukan sel, pertumbuhan sel, serta respirasi sel. Yang kedua, ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesa protein atau pembentukan protein. Yang ketiga, mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai alat respirasi sel untuk mendapatkan energi. Yang keempat, badan Golgi. Badan Golgi berfungsi sebagai tempat sintesa polisakarida, membentuk sel, membentuk akrosom pada sel sperma, dan membentuk lisosom. Yang kelima, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terbagi atas dua, yaitu retikulum endoplasma halus sebagai tempat sintesa lemak, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi transportasi sel. Dan retikulum endoplasma yang kedua yaitu retikulum endoplasma kasar sebagai tempat sintesa protein. Yang keenam, vakuola. Vakuola juga terbagi atas dua, yaitu satu vakuola denyut berfungsi sebagai alat ekskresi. Vakuola yang kedua yaitu vakuola makanan sebagai tempat pencernaan makanan. Yang ketujuh yaitu kloroplas. Kloroplas berfungsi sebagai alat menangkap cahaya
menangkap cahaya untuk mendapatkan fotosintesis. Yang kedelapan yaitu lisosom. Lisosom berfungsi sebagai tempat pencernaan. Yang kesembilan, sentriol. Sentriol hanya terdapat pada sel hewan saja dan berperan dalam pembelahan sel. Secara struktural, sel tumbuhan dan hewan mirip karena keduanya adalah sel ekrotik, yaitu sel yang memiliki membran, sel memisahkan inti sel, dan sitoplasma di dalam sel. Namun, ada beberapa perbedaan antara sel tanaman dan hewan yang sangat dan mencerminkan perbedaan fungsi masing-masing sel. Persamaan antara sel hewan dan tumbuhan adalah keduanya sama-sama memiliki 1. Membran sel, 2. Sitoplasma, 3. Membran inti, 4. inti sel, 5. Mitokondria, 6. ribosom, 7. DNA, dan RNA. Perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan adalah sel tumbuhan umumnya lebih besar. Sel tumbuhan memiliki struktur yang tidak ada di sel hewan, yaitu 1. Kloroplas, 2. Dinding sel, 3. Vakuola.